Halo semua, kembali lagi bersamaku Ria. Kali ini aku akan buat pick a card reading lagi, tapi temanya kali ini kejutan apa yang sedang menantimu. Ya, tema kali ini sih lebih ke fun reading ya guys, dan ini timeless. Kamu bisa tonton kapanpun kamu mau, misalkan sebulan lagi, 3 bulan lagi, setahun kemudian, itu juga nggak masalah ya, karena timelessnya nggak tidak berbatas waktu. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa aku mau ingetin bahwa ini adalah general reading, di mana energinya itu aku tarik secara kolektif ya guys, dan terkadang bisa terselip di pile kartu yang lainnya juga gitu. Kalian boleh pilih lebih dari satu file ya, sesuai dengan intuisi kalian. Apapun hasilnya, selalu kembalikan lagi kepada Tuhan ya guys. Karena tarot itu cuma media ya, perantara untuk kita. Kalau misalkan itu adalah kejadian buruk, kita udah bisa mengatasinya duluan ya. Oke, kita mulai. Berdoa ya selalu ya guys. Jangan di skip juga saat aku lagi cocok kartunya. It's time to take action. Don't let pride get in your way. Your hard work is paying off. Oke. Di sini ada 3 pile yang bisa kalian pilih ya. Nih, pile 1, it's time to take action. Ada pile 2, don't let pride get in your way. Pile 3, your hard work is paying off. Oke, silakan kalian pilih ya. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Oke, yang pilih pile 1, kita mulai ya. Pile 2, pile 3 di atas. Pile 1, it's time to take action. Ini sepertinya ada warning ya, bahwa kemungkinan orang-orang yang pilih kartu ini hanya kemungkinan dulu ya, karena kita belum buka tarot. Di sini kemungkinan ada beberapa dari kalian yang mungkin masih ragu-ragu atau takut ya untuk mengambil sebuah tindakan. Menginginkan sesuatu tapi ragu-ragu. Ya, mau dilanjutkan atau tidak. Biasanya seperti itu. Tapi kita lihat tarotnya ya. Kejutan apa yang sedang menanti orang yang pilih file 1? Kejutan apa yang sedang menanti orang yang pilih file 1? Justice. Victory. Six of Wands ya. King of Wands, Sun,
1. Ini nggak ada lagi nih guys, nggak keluar. Oke, yang pilih par 1, kartu tarotnya hanya dikasih 5. Ada Justice, 6 of Wands, King of Wands, The Sun, dan di High Priestess. Oke, udah saya rapiin ya, teman-teman. Semoga terlihat dengan jelas. Kalau dari tebaran yang muncul ini, ya, kartunya ini semua, sepertinya ini kejutan di bidang pekerjaan kalian ya, karir sepertinya nih. Di sini ada kerja keras ya yang selama ini kalian lakukan dan kalian harapkan dari kerja keras itu adalah sesuatu yang mungkin bisa naik pangkat gitu ya, atau bisa dapat bonus, atau mungkin gajinya naik gitu ya, atau mungkin yang baru masa percobaan bisa diterima menjadi karyawan ya, sebagai karyawan tetap di suatu perusahaan. Di sini saya melihat ada King of Wands. Ini sebuah kartu tindakan yang selama ini sudah kalian lakukan. Di sini juga ada kartu The Sun, ya. Kalian sangat optimis gitu bahwa kerja keras itu nanti tuh akan membawa kalian pada sesuatu yang kalian inginkan, ya. Tapi di sini ada The High Priestess, di mana ada hitam dan putih, berarti seperti apa ya, maksudnya kalian itu di antara dua, kalian tidak yakin, ya, kalian ragu, bener gak sih selama ini kerja yang udah kulakukan itu benar-benar bagus, benar-benar bisa bawa aku ke posisi yang lebih tinggi lagi, seperti itu, kalian ragu. Tapi di sisi lain, orang lain melihat kalian layak gitu, karena di sini ada King of Wands dan ada The Sun. Kalian pun harus punya sikap yang optimis ya untuk melihat kerja keras kalian ya. Nggak mudah kan kalau kita kerja sama orang terus kita sendiri nggak yakin gitu bahwa apa yang udah kita lakukan selama ini adalah yang terbaik, kita udah kasih yang terbaik gitu. Jadi kalian harus punya rasa optimis itu ya, teman-teman. Karena di sini ada kartunya nih, it's time to take action. Jadi kalian harus benar-benar action ya, harus percaya bahwa tindakan yang kalian lakukan, pekerjaan di dalam pekerjaan kalian itu adalah hal yang baik untuk mendukung perusahaan ya. Kalau saya lihat sini dari segi pekerjaan ya, karir gitu. Kita lihat dari oracle ya, teman-teman. Oracle-nya. Oke. Kejutan apa yang sedang menjadi Oracle par 2? Sarannya. Saran untuk apa yang pilih par 2. Ada lagi? Saran untuk orang yang pilih par 2. Kayaknya nggak ada. Have confidence. Ya, benar kan? Seperti yang tadi saya bilang. Kalian harus memiliki kepercayaan diri. Gitu. Ya. Jadi jangan ragu-ragu nih.
Jangan di tengah-tengah, ke sini mau, ke sana mau gitu ya. Jadi harus yakin, optimis. Di sini ada kartu optimis. Kalian dituntut untuk optimis. Percaya bahwa apa yang sudah kalian lakukan itu pasti akan memberikan hasil, ya, hasil yang baik tentunya kalau kalian lakukan yang baik. Tapi kalau kalian lakukan yang buruk, ya kalian pun akan menerima hal yang buruk juga gitu. Jadi apapun hasil yang kalian lakukan, kalian harus percaya, ya, semesta itu adil kok, Tuhan itu adil kok, ya. Gak mungkin kalian adanya di bawah terus gitu, atau mungkin kalian di atas terus, itu juga nggak mungkin, ya. Tuhan itu akan memberikan kalian selalu berkat gitu ya, berkah untuk kalian semuanya. Sini have confidence, intinya itu. Oke, untuk yang pilih pile 1, kalian harus punya rasa percaya diri ya. Dan selalu lakukan tindakan yang baik. Lakukan tindakan yang penuh dengan kasih ya. Apapun yang sedang kalian alami saat ini, selalu percaya ya bahwa semesta itu adil, Tuhan itu adil. Semua kerja keras pasti ada hasilnya ya. Saya rasa cukup ya untuk yang pilih pile 1. Semoga memberikan banyak manfaat ya untuk kalian ya. Dan ingat selalu, milikilah kepercayaan diri. Itu penting ya. Oke. Bila kalian suka dan menurut kalian video ini memberi manfaat, tolong kasih like-nya, komen, subscribe, dan juga share ya ke semua orang, agar mereka pun dapat manfaatnya juga. Oke guys, tata titi tutu. Lanjut pile 2. Pile 2, siap-siap ya. Hai. Untuk teman-teman yang pilih pile 2, kita lihat kartunya ya. Don't let pride get in your way. Ini maksudnya, kalau dari yang saya lihat nih ya, teman-teman ini kemungkinan ada yang sudah mencapai sesuatu yang selama ini menjadi impiannya, ya, atau goalnya, udah tercapai nih, tapi dia merasa apa ya istilahnya ya, berpuas diri ya, merasa berpuas diri dengan apa yang udah dia capai, sehingga ada kemungkinan ya, orang-orang yang pilih pile 2 ini, tidak semua, ada kemungkinan dia merasa udah cukup, jeda dulu sebentar gitu, istirahat dulu sebentar gitu. Jadi merasa dirinya udah cukup gitu, udah puas aja duluan. Padahal sebenarnya langkah dia itu masih panjang ya. Kalau dari kartu oracle-nya seperti itu, kita tarik dari kartu tarot. Pesan apa yang pengen disampaikan ya kepada teman-teman yang pilih pile 2? Jangan pernah di skip ya selama saya kocok kartunya, karena saya tarik energinya teman-teman semua yang pilih pile 2. Kejutan apa yang sedang menanti orang yang pilih pile 2? Oke, kartu desan keluar lagi seperti pile 1. Ada rasa optimis, percaya dirinya yang terlalu percaya diri sepertinya, sehingga bisa lalai ya sometimes orang-orang yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Di sini ada 8 8 of Wands ya. Ada the Hierophant. Ada 8 of Swords. Oke. Ada Queen of Cups.
Kenapa yang sedang menanti? Aduh, bentar. Bentar. Page of Swords. Kenapa yang sedang menanti orang yang pilih file 2? Ada lagi enggak? Kenapa yang sedang menanti orang pilih file 2? Ada lagi? Oke. Kejutan apa yang sedang menanti orang yang pilih file 2? Ada lagi? Oke, dia nggak keluar lagi ya teman-teman. Saya rapiin dulu ya kartunya kayaknya nih. Oke, kartunya udah saya susun. Semoga terlihat ya di video ini ya. Kalau di sini saya melihat ada sosok seseorang ya. Dia itu memegang sebuah piala ya. Ini Queen of Cups, dia memegang sebuah piala dan dia memandanginya. Memandangi piala ini. Hanya piala ini. Dia tidak memperhatikan sekitarnya dia. Gitu ya. Dan Queen of Cups ini mewakili perasaan karena dia cups ya, perasaan. Jadi berhubungan dengan kartu Don't Let Pride Get in Your Way. Di sini menyangkut dengan rasa bangga. Ya. Jadi dia memandangi sebuah pencapaian dia yang baru aja dia capai gitu loh. Ya, yang baru dia raih. Dia hanya memandangi itu aja dan dia senang banget gitu. Seperti ini ya. Senang banget ngeliatin itu doang. Pencapaiannya dia. Lalu dia lupa bahwa pencapaian dia saat ini itu belum maksimal ya, kalau menurut saya. Belum maksimal. Dan seharusnya dengan apa yang baru dia capai saat ini, apa yang kalian capai saat ini itu menjadi sebuah tantangan baru lagi. Gitu. Harus dijadikan sebagai sebuah tantangan yang baru. Ya, untuk mencapai yang lebih lagi. Oke? Karena untuk gini loh, kalau orang ingin mencapai sesuatu, meraih sesuatu, itu mudah. Ya, mudah buat dia. Dia kejar itu mudah. Tapi, kebanyakan orang bila sudah mencapai sesuatu, dia sulit untuk mempertahankan sesuatu itu. Ya, karena ada rasa bangga. Itu yang menghalangi setiap orang yang sudah mencapai keberhasilan. Dia lupa. Gitu, seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi jangan berpuas diri dulu, karena saat kamu berpuas diri, mata kamu tertutup. Ya, matamu tertutup, kamu tidak bisa melihat sekitarmu, hanya melihat rasa yang ada di dalam diri kamu aja. Wah, aku udah sampai di tahap ini nih, kan bagus nih, gini-gini. Kamu lupa, kamu nggak lihat orang lain di sekitarmu. Gitu. Tidak semua orang menyukai dengan apa yang sudah kamu capai. Ya, bisa jadi ada orang yang iri sama kamu nantinya, menjatuhkan kamu, gitu. Itu bisa terjadi karena kamu menjadi lalai. Ya, karena kamu bangga dan kamu jadi lalai dengan sekitarmu. Seperti yang Queen of Cups dan ini ya. Karena kamu gak lihat sekitarmu. Terlalu fokus dengan rasa pencapaiannya itu. Ya. Dan optimis boleh, ya, seneng boleh, itu, tapi jangan stop. Ya, di sini tidak boleh stop kamunya. Ya, udah diperingatkan, kamu gak boleh stop nih. Kamu udah mencapai apa yang kamu inginkan, gak boleh stop dulu. Karena kamu baru selangkah doang, masih jauh, stepnya tuh masih jauh. Jadi jangan stop dulu ya, teman-teman ya. Di sini sesuai ya, jadi jangan merasa bangga dulu gitu. Karena di sekitarmu masih banyak hambatan-hambatan lainnya yang kalian belum tahu gitu. Sampai kalian melangkah lagi lebih
lebih ke depan lagi, maju lagi, selangkah lagi, akhirnya kamu baru tahu, oh ternyata mempertahankan itu lebih sulit ya dibandingkan kita mencapai. Udah mencapai, kamu harus mempertahankan dan raih lagi yang lebih gitu. Oke, jadi kamu gak boleh stop nih, gak boleh puas diri dulu. Perjalanan masih panjang banget ya teman-teman ya. Kita lihat dari Oracle, kira-kira ada pesan apa yang mau disampaikan untuk orang yang pilih pile 2. Pesan apa yang ingin disampaikan? Ini tulisan ini. Kalau kalian terlalu berpuas diri ya teman-teman, nanti Tuhan yang tegur itu lebih sakit lagi sih kalau saya bilang ya. Saya juga udah pernah di posisi seperti itu, terlalu puas dengan diri saya, pencapaian saya, akhirnya saya ditegur sama Tuhan dan bam. Nggak enak banget itu rasanya ya. Jadi entrepreneur, oke. Jadi ini lebih ke arah bisnis ya. Oke, buat kalian yang pilih pile 2 dan kalian sebagai seorang pengusaha, ya, pengusaha yang mungkin masih pemula, baru pemula, nyemplung ke dunia bisnis, ya, jangan pernah puas dengan apa yang baru kalian capai. Langkah masih panjang, masih jauh, ya. Ingat selalu bahwa di atasnya langit masih ada langit. Ya, jadi kalau kamu baru setahap menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, bayangkan di sekitar kamu tuh masih banyak pengusaha-pengusaha lain yang jauh lebih sukses daripada kamu, gitu. Dan kamu perlu belajar dari mereka. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan kamu merasa puas diri dengan apa yang udah kamu capai saat ini, gitu ya. Ini entrepreneur tidak hanya pengusaha ya, tapi bisa jadi orang-orang yang memulai, apa ya istilahnya ya, memulai bidangnya gitu. Kalau misalkan pelukis kan dia nggak mungkin seorang pengusaha gitu, tapi dia pelukis dan dia memulai karir dia di bidang lukis gitu ya, di bidang seni gitu. Dan bisa jadi juga orang-orang yang bikin konten creator juga sama ya, konten creator seperti YouTube begini, itu pun juga termasuk ke dalam kategori ini ya, ke dalam kategori entrepreneur. Dia berusaha sendiri gitu, tidak bekerja pada orang lain. Oke? Jadi dia mengusahakan dirinya sendiri ya. Ingat selalu teman-teman, untuk yang pilih pile 2, jangan pernah puas ya. Jangan pernah puas, jangan pernah stop. Puas bolehlah sebentar aja puasnya, tapi jangan berlarut-larut sehingga kalian stop tidak melakukan apapun gitu, atau menunda-nundanya ya, jangan ya, tetap harus terus nih. Optimis boleh, tapi kamu harus terus maju terus gitu ya, sampai kalian mencapai yang benar-benar kalian inginkan gitu. Kayaknya sih orang-orang yang pilih pile 2 ini pengennya kebebasan finansial ya, kalau saya bilang dari yang saya lihat nih gitu. Kalau memang resonate dengan kamu yang pilih pile 2, komen ya di bawah ya. Oke, saya rasa cukup untuk yang pilih pile 2. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan bila kalian suka atau video ini memberikan manfaat bagi teman-teman, tolong dikasih like-nya. Ya, like, komen, subscribe, dan juga share ya ke teman-teman yang lain agar mereka pun dapat manfaat yang sama juga seperti kalian. Bisa terbantu gitu ya. Membantu orang lain tentu akan suatu saat nanti kamu dibantu juga. Gitu ya. Oke guys, tata titi tutu. Lanjut pile 3. Yang pilih pile 3, siap-siap ya.
Hai teman-teman yang pilih pile 3. Udah siap belum nih? Uh, bikin penasaran. Your hard work is paying off. Jadi di sini sepertinya ada orang-orang yang selama ini sudah bekerja sangat keras, sangat tekun, ya, sehingga apapun yang dia kerjakan saat ini akan berbuah, gitu ya, akan membuahkan hasil, akan memberikan kesuksesan, ya. Kalian akan mencapai impian tertinggi kalian, gitu. Kalau dari kartu nih, your hard work is paying off. This is nice. Kalau buat saya bilang ini kartu yang bagus, positif sekali. Tapi kita lihat kartu tarotnya ya. Selama saya kocok kartu, teman-teman jangan ada yang skip ya. Karena saya narik energinya kalian semua, energi orang-orang yang pilih pile 3. Jadi please jangan di skip. Oke, kita mulai. Kejutan apa yang menanti orang-orang yang pilih pile 3? Wheel of Fortune. Wow, keren ini. Tapi kita lihat yang lainnya dulu ya. Kita ngapain nanti orang yang pilih Altika. Kita ngapain nanti orang yang pilih Altika. Banyak sekali. Page of Cups, Ace of Swords, Knight of Wands, King of Swords, ya, Ace of Cups, The Lovers. Ada lagi nggak ya? Ada lagi? Kayaknya banyak yang pilih pile 3 ya. Kartunya banyak banget, lebih banyak dari yang 1-2. Oke, kayaknya cukup ya. Saya rapiin dulu ya, teman-teman. Oke, kartunya udah saya rapiin. Semoga terlihat dengan jelas ya. Yang pilih pile 3, kalau dari yang saya lihat, sepertinya ini seorang pejuang cinta ya. Pejuang cinta. Kenapa? Karena di sini ada Page of Cups dan The Lovers. Ya, seseorang yang menyampaikan perasaan cintanya ya terhadap orang yang dia cintai. Mungkin juga orang tersebut, ya, orang yang kalian sukai itu termasuk orang yang sulit ya untuk didekati. Agak sulit, agak kaku orangnya. Agak kurang bisa menerima, apa ya, kurang peka gitu maksudnya. Ya, kayaknya orangnya kurang peka, sehingga kamu tuh perlu berjuang. Ekstra banget. Jadi ini juga perjuangannya bukan perjuangan yang sebentar kalau saya lihat, karena di sini ada Temperance. Ya, kalian membutuhkan kesabaran ekstra. Wow. Kesabaran ekstra ya untuk mendekati orang ini. Seorang pejuang cinta. Wah, semangat. Oke.
Tapi kalau kalian berhasil mencapainya, ya menggapai orang ini gitu ya, diterima perasaannya, itu rasanya luar biasa senangnya ya, seperti orang yang memiliki dunia, memiliki satu dunia ini ya. Kalau saya lihat sih, orang ini menerima kalian, ya. Dia merasa seperti apa ya? Bukan tidak tega ya, bukan. Dia merasa terharu dengan perjuangan kalian untuk masuk ke dalam dunianya dia. Ya, dunia yang serba kaku, karena King of Swords itu orangnya cool banget ya. Dia nggak mudah untuk menerima orang masuk ke dalam dirinya dia, ke dalam hidupnya dia ya. Dia harus seleksi ketat banget gitu. Nah, kalau kalian di sini ada kartu your hard work is paying off, berarti ada kemungkinan dia mulai luluh tuh dengan perjuangan kalian gitu ya, guys. Ini yang saya lihat dari kartu tarotnya, mungkin selama ini dia nyuekin kalian gitu ya. Tapi ternyata setelah sekian lama kalian kenal, pendekatan, Tuhan itu melihat perjuangan seseorangnya. Lalu Tuhan bilang, kasihan nih anak nih, udah berjuang keras tapi kok masih gini-gini aja. Tapi Tuhan punya rencana ya. Dia bilang, saya punya rencana deh. Saya kasih dia putaran yang awalnya kalian di bawah, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, diabaikan, itu dibalik sama Tuhan. Tuhan menyentuh orang ini, ya, menyentuh hati orang ini, sehingga dia terbuka. Pikirannya dia, perasaannya dia, ya, melihat kalian berjuang seperti itu ya. Berjuang keras banget. Jadi, your hard work is paying off. Oh, lala, ini enak banget nih. Selamat ya buat teman-teman pejuang cinta. Selamat, selamat, selamat. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya ya. Oracle, kamu bilang apa? Mau kasih saran apa buat orang yang pilih file 3? Saran apa untuk orang yang pilih file 3? Lala, keluarnya 3 ya teman-teman, ini lebih banyak. Oke. Di sini ada 3 kartu oracle. Ini jauh lebih banyak ya dibandingkan yang file 1 dan 2. Mereka cuma dapat 1. Ini dapat 3. Wow, keren. Ada life purpose, release and surrender, blessing in disguise ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, Tuhan melihat kerja keras kamu ya dalam menggapai seseorang. Ya, menggapai hati seseorang ya. Sehingga Tuhan bilang udah waktunya nih dikasih kebahagiaan. Ya, Tuhan kasih kamu kebahagiaan dengan mengetuk hati orang ini. Yang saya bilang tadi itu ya, dia agak sulit untuk didekati. Tapi dengan karakter kalian yang pantang menyerah itu, yang gak ada nyerahnya sama sekali, akhirnya membuat dia menyadari gitu ya. Dan menerima kalian itu. Kalian udah pasrah juga sebenarnya. Udah pasrah aja sama Tuhan gitu ya untuk perasaan kalian itu diterima atau tidak gitu ya. Yang penting buat kalian adalah kalian berusaha berjuang terus dan terus. Nggak mungkin perjuangan kalian tuh nggak ada hasilnya. Itu sepertinya prinsip kalian kayak gitu ya. Kalian berjuang terus dan terus. Gitu, karena kalau orang yang berjuang itu kan biasanya lebih diberkahi ya. Dikasih berkah gitu sama Tuhan. Gitu. Ada release dan surrender. Kalian mudah melepaskan, lalu kalian pasrahkan sama Tuhan. Ya, dan sepertinya Tuhan tuh mau kasih tahu kamu bahwa semangat, pantang menyerah itu adalah sebuah tujuan kalian untuk mencapai semua impian-impian kalian.
goal-goal kalian juga. Nggak hanya di bidang asmara ya, tidak hanya itu. Bisa jadi Tuhan ingin kalian mencapai yang lebih dari itu. Bisa jadi untuk pekerjaan, bisa jadi untuk bisnis dan segala macamnya ya, bidang-bidang yang lain ya. Kalau kalian punya bakat, kalian bisa kembangkan juga bakat-bakat kalian itu dengan semangat pantang menyerah itu ya. Jadi di sini adalah purpose ya, di tujuan hidup kalian. Jadi tujuan hidup kalian itu tidak hanya berhubungan dengan love, 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 dan love. Enggak, gitu. Tapi Tuhan pun juga ingin kalian itu mengembangkan cinta yang universal. Ya, kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang yang kalian cintai ini doang, gitu. Tapi kepada semua orang. Sifatnya universal. Ya, banyak kan contoh-contohnya di dunia kita ini ya, seperti Mother Teresa ya, itu contoh yang cinta universal. Seperti siapa lagi, banyak ya kayaknya ya kalau di dunia ini ya, mereka mengembangkan cinta yang universal, dan itu menjadi suatu tujuan ya untuk menciptakan dunia ini lebih baik lagi gitu guys. Jadi kemungkinan kalian adalah orang-orang yang punya tugas seperti itu. Kalian disadarkan ya. Mungkin kalian diinginkan untuk bekerja sebagai orang-orang yang membantu orang lain. Gitu ya, membantu orang lain, punya hati yang baik, punya ketulusan, gitu ya. Karena di sini ada the world juga. The world ini seperti apa ya? Kalian itu akan berkeliling-keliling gitu ke banyak tempat ya, ke banyak tempat. Mungkin bisa jadi seperti seorang guru gitu ya, atau dokter yang harus ke pedalaman-pedalaman ya, untuk mengajar, untuk berbagi kasih, untuk mengobati orang-orang gitu. Itu kan sifatnya cinta kasihnya universal ya. Gak ada loh orang yang pengen jadi guru cuman ingin gaji gede, itu nggak ada gitu. Orang jadi guru itu udah tahu tujuan saya tuh adalah mengajar anak-anak, memberikan pendidikan untuk anak-anak gitu. Karena mereka punya rasa cinta terhadap anak-anak, mereka ingin anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang baik gitu ya. Atau mungkin dokter, dokter itu kan tugasnya adalah menyembuhkan ya, menyembuhkan banyak orang gitu. Dan mereka bergerak di bidang-bidang yang berhubungan dengan cinta universal ini gitu. Kemungkinan orang pilih PL2 adalah orang-orang yang seperti itu ya. Jadi tidak harus dokter, tidak harus guru, bisa jadi yang lain, bidang-bidang yang lain. Kemungkinan juga bisa jadi seperti tim SAR gitu kerjaannya ya. Kalian berbagi kasih dengan orang-orang itu ya. Kalian menyelamatkan orang karena kalian punya rasa cinta, cinta kasih terhadap orang itu ya. Terhadap siapapun sih sebenarnya kalau cinta universal itu ya. Bukan cinta eros ya, beda loh ya kalau cinta eros dengan cinta universal. Oke, sepertinya sih kalau yang dimaksud dengan di sini kemungkinan adalah kalian mengetahui tujuan hidup kalian juga, bisa jadi seperti itu ya. Life purpose dan your hard work is paying off. Jadi kemungkinan kalian tidak hanya mendapatkan orang yang kalian cintai, tidak hanya itu, tapi juga kalian mendapatkan kejelasan tujuan hidup kalian tuh untuk apa. Itu tujuan kalian tuh hidup tuh di dunia tuh mau ngapain sih, mau buat apa sih gitu ya. Kemungkinan tidak semua, karena ini kartunya banyak banget yang keluar ya, banyak banget. Jadi ini mungkin ada beberapa, sebagian mungkin ya dari kalian ada yang blessingnya itu adalah tujuan hidup. Dia tahu tujuan hidupnya, akhirnya tahu nih gitu ya. Jadi ini kejutannya ya, kejutan untuk kalian.
Mengetahui tujuan hidup itu juga kejutan dari semesta untuk kalian, dari Tuhan untuk kalian ya. Oke, saya rasa cukup untuk yang pilih pile 3. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton videoku. Bila kalian suka dan video ini memberi manfaat bagi teman-teman, tolong kasih like-nya, komen, dan juga subscribe. Plus, di-share ya ke teman-teman yang lainnya agar mereka semua juga dapetin manfaat yang sama dengan kalian. Oke guys, tata titi tutu. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye.